Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mahasiswa hari-hari ini menjadi sorotan teman-teman atas setiap aksi-aksi demo yang mereka lakukan, memberikan tuntutan kepada pemerintah untuk menurunkan harga BBM, untuk menghentikan program MBG yang diadakan oleh pemerintah. Kemudian tidak juga sedikit yang mengatakan cacian kepada pemerintah, mengatakan ini bodoh, itu bodoh, dan kemudian mengubah singkatan-singkatan program pemerintah dengan kata-kata yang tidak beradab teman-teman. Ada juga yang bahkan sampai berteriak-teriak menulis untuk menggulingkan pemerintah, untuk menurunkan Prabowo dan Gibran. Dan kemudian tidak sedikit juga isu-isu yang berkembang bahwa tidak semua mahasiswa yang kemudian melakukan demo menyampaikan aspirasi adalah murni aspirasi yang mewakili rakyat kecil. Akan tetapi ada isu yang berkembang tentang bagaimana sesungguhnya ada juga para mahasiswa yang kemudian ditunggangi ya oleh elit politik, ya disusupi agar supaya kepentingan-kepentingan politik itu tersampaikan lewat mahasiswa yang kemudian dijadikan boneka. Dan itu juga yang kemudian menjadi dugaan kecurigaan oleh aliansi BEM Bersatu yang kemudian mereka sampaikan dalam konferensi pers. Bagaimana aksi mahasiswa itu harus independen, tidak boleh ada kepentingan-kepentingan yang coba mau menunggangi aksi mahasiswa dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah. Nanti itu akan tidak mewakili rakyat tapi mewakili elit politik. Ini ada penyampaian dari aliansi BEM Bersatu tentang Tio teman-teman ya, tentang mobil, siapa yang punya mobil Fortuner tersebut, dan kemudian ada hal-hal yang mereka sampaikan dalam konferensi pers yang hari ini sampai jutaan orang nonton konferensi pers mereka, menunjukkan bahwa hari ini ada mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar pure, murni untuk bersuara untuk kepentingan rakyat kecil, bukan untuk kepentingan golongan elit politik tertentu. Ini adalah sebuah hal yang positif yang bisa kita lihat bahwa tidak semua mahasiswa yang bisa diperalat teman-teman. Kita saksikan konferensi persnya. Aliansi BEM Bersatu ungkap mobil Fortuner Tio Ardianto atas nama mantan jenderal. Konferensi pers Aliansi BEM Bersatu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku juru bicara perwakilan dari BEM Fakultas Bersatu hari ini akan menyampaikan beberapa pernyataan sikap kami, yakni pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Kami, BEM Fakultas Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Setuju. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Mantap bro. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah. Ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa catatan utama. Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Yes, betul. Ini baru bilang mahasiswa. Kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa dalam forum yang sama. Legend TNI Setio Sularso juga tercatat hadir
menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Ketiga, kami menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan. Keempat, kami menyayangkan Sebentar dugaan pemanfaatan teman-teman, coba kok ada kaitannya dengan nama-nama orang yang hari ini viral-viral itu ya teman-teman ya. Purnawirawan Coba Setio Sularso tunggu, yang dengarkan merupakan dulu. besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan Dialog yang Nasional akan Kebangsaan dilaksanakan di Bandung pada tanggal Bandung 18 Juni 18 2026 Juni mendatang. Bersama 2026. dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Roy Suryo, Refli Harun, dan Refli Dr. Harun, Diva Diva. dalam forum yang sama. Legend TNI Setio Aduh, Sularso roti juga teman-teman tercatat ya. hadir Troy menunjukkan ya, adanya Troy ya. jejaring yang patut dicermati. Ketiga, kami menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan. Keempat, kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra. BEM Fakultas Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elit politik. Tuntutan BEM Bersatu. Poin 1, mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis. Poin 2, mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel. Yes. 3, mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu, serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif. Yes, ini dong. Demikian pernyataan sikap dari kami, yang mana hari ini saya selaku juru bicara dari BEM Fakultas Bersatu, dalam hal ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa negara ini kemudian tidak melarang mahasiswa, pemuda, ataupun masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Yes. Akan tetapi yang perlu untuk digarisbawahi adalah jangan sampai hari ini gerakan-gerakan kawan mahasiswa ataupun masyarakat ditunggangi oleh elit-elit tertentu yang kemudian memanfaatkan gerakan-gerakan tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan Setuju kepentingan sekali. seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin sekian pernyataan sikap dari kami. Saya dan kawan-kawan berterima kasih kepada kawan-kawan media dan juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sampai hari ini masih mengawal segala bentuk isu yang terjadi di Republik ini. Yes. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Ini baru aku ikut. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan? Itu saja penyampaian sikap dari kami yang tergabung dalam BEM Fakultas Bersatu. Ada 4 poin yang kemudian disampaikan tadi, kurang lebihnya begitu. Oke teman-teman ya, ini baru bilang mahasiswa. Mahasiswa yang menilai segala sesuatu dengan objektif. Makanya ketika dia katakan hidup mahasiswa, saya ikut mengatakan hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia, saya ikut mengatakan hidup rakyat Indonesia. Akan tetapi mahasiswa-mahasiswa yang kemudian demo dengan melakukan kekerasan, caci maki pemerintah, ya, melakukan tindak kekerasan kepada aparat yang ada di situ, menendang-nendang para aparat yang berjaga keamanan di sana. Ya, kemudian mereka mengatakan hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Rakyat yang mana yang kalian wakili? Jangan-jangan kalian sudah ditunggangi oleh elit politik seperti kecurigaan aliansi BEM Bersatu. Ya, inilah yang kemudian menjadi angin segar untuk kita semua. Ternyata masih ada juga adik-adik mahasiswa kita yang memperjuangkan suara rakyat dengan cara yang independen, cara yang benar. Mereka sudah curiga bahwa ada keterkaitan nih, ya. Orang-orang yang kemudian bersuara begitu keras kepada pemerintah, bahkan sudah bukan kritik lagi ya, tapi hinaan, fitnahan seperti yang terjadi hari-hari ini. Makanya ketika mereka bersuara, ini memberikan harapan kepada masyarakat sebenarnya bahwa masih ada mahasiswa yang objektif, rasional, independen, yang benar-benar pure mewakili rakyat, memberikan kritik dengan cara yang baik,
dengan cara yang benar-benar sopan teman-teman ya. MBG itu berdampak langsung kepada rakyat kecil, sekalipun harus ada perubahan, harus ada evaluasi di tahap manajemen tata kelolanya teman-teman, agar supaya tidak dikorupsi atau bagaimana supaya semuanya transparan. Bukan teriak-teriak hentikan MBG, kalian sebenarnya mewakili siapa? Ya, BBM naik, tapi yang naik itu Pertamax untuk orang-orang yang mampu, Pertalite bersubsidi tidak naik, mereka demo yang apakah mereka mewakili orang-orang yang mampu atau gimana sih teman-teman ya? Ya, dan kemudian yang menarik, mereka mengungkapkan bahwa tanggal 18 Juni kalau nggak salah disampaikan tadi itu akan ada dialog kebangsaan yang kemudian akan diadakan di Bandung yang akan dihadiri oleh Tio, Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Tifa. Ah bang, mungkin aja bisa itu kebetulan mereka undang karena mereka lagi viral-viralnya hari ini. Bisa saja teman-teman. Akan tetapi ada kecurigaan dari teman-teman Aliansi BEM Bersatu bahwa ada kepentingan yang menunggangi Tio ini, makanya ada pertemuan yang mempersatukan mereka di satu dialog kebangsaan yang sama teman-teman. Itu sebenarnya hanya dugaan saja, hanya kecurigaan, bukan berarti mereka terafiliasi langsung. Itu dugaan kecurigaan bahwa Tio ini yang mereka katakan itu diduga ada ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan elit politik. Di-spill tuh nama mobil Fortuner yang kemudian didapati alat pelacak itu punyanya siapa, ya kemudian disampaikanlah hal-hal yang membuat mereka curiga. Lantas kemudian mereka menyampaikan bahwa boleh, tidak ada yang melarang mahasiswa untuk melakukan aksi demo dalam menyampaikan aspirasi mereka. Akan tetapi kita harus independen, jangan mau ditunggangi oleh elit politik, dan kemudian tuntutannya itu harus tepat sasaran. Tepat sasaran sesuai dengan situasi yang terjadi, yang benar-benar harus fokus kepada rakyat kecil, dampak positifnya. Hasilnya, outputnya itu harus kepada rakyat kecil, bukan kepada kepentingan elit politik. Ini yang menjadi seru, menjadi angin segar untuk kita semua. Teman-teman semua harus jeli ya untuk melihat mana mahasiswa yang benar, mana mahasiswa yang ditunggangi. Bagaimana pendapat kalian? Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.